Remehkan skuad Garuda, pelatih Cina berambisi permalukan timnas Indonesia di GBK. Media Cina juga menilai akan lebih mudah kalahkan Indonesia, ini alasannya. Pemain naturalisasi baru Cina ini kirim ancaman ke skuad Garuda, wajib diwaspadai. Kevin Dix optimis bisa kalahkan Cina, berikut pernyataan sang bek. Kelvin Verdong pede menang hadapi Cina dan Jepang, berikut pernyataannya. Remehkan skuad Garuda, pelatih Cina berambisi permalukan timnas Indonesia di GBK. Pelatih Cina, Branko Ivankovic ungkap misi timnya di dua laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat terbawah grup C ronde ketiga. Tim asuhan Branko Ivankovic masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pintu untuk lolos langsung sebagai dua tim terbaik sudah tertutup dan satu-satunya pintu terbuka melalui lolos ke ronde keempat. Pasalnya, Cina masih terpaut 3 angka dari timnas Indonesia. Masih ada 2 laga sisa yang harus dilalui oleh Cina agar bisa mengamankan tiket ke ronde keempat. Timnas Indonesia menjadi lawan pertama pada 5 Juni 2025 di Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menghadapi Bahrain dalam laga hidup mati di Rifa. Pelatih asal Kroasia tersebut tak ragu untuk mengincar kemenangan di 2 laga sisa. Sapu bersih kemenangan bakal jadi satu-satunya cara Cina bisa memenangkan tiket ke ronde keempat. 2 laga berikutnya, melawan Indonesia dan Bahrain, adalah kunci, ujar Branko Ivankovic dilansir dari Reuters. Kami harus bertarung untuk kemenangan, ujarnya. Cina punya modal positif atas 2 lawan terakhirnya. Tim asuhan Branko Ivankovic berhasil menyapu bersih kemenangan di pertemuan pertama. Cina meraih kemenangan perdana saat mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Wu Lei dan kawan-kawan juga berhasil mencuri kemenangan di markas Bahrain dengan skor 0-1. Kemenangan tersebut jadi bekal Cina untuk melalui misi mustahil. Branko Ivankovic mengaku tidak senang dengan hasil pada laga lawan Australia dan Arab Saudi pada Maret lalu. Cina kalah dalam 2 laga tersebut. Hasil tersebut jelas tidak diinginkannya dan ingin ditebus di 2 laga tersisa. Ini bukan hasil yang kami inginkan, ujar Branko Ivankovic. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol. Sedangkan kami tampil lebih baik di babak kedua. Sayang sekali kami tidak mampu mengkonversi satupun peluang kami, ujarnya. Akankah Cina meraih 3 poin di kandang Garuda? Bagaimana menurut kalian? Media Cina juga menilai akan lebih mudah kalahkan Indonesia, ini alasannya. Senada dengan pelatih Ivankovic, media lokal Cina, Sohu, memprediksi kemenangan dapat diraih di 2 laga terakhir, dengan pertandingan kontra Indonesia akan lebih mudah ketimbang Bahrain. Cina dinilai bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao. The Dragon Team menang 2-1 atas Garuda dengan mengandalkan strategi serangan balik. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, tulis Sohu dalam artikelnya. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun apabila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya, tulisnya. Namun, skuad Garuda tak akan mudah ditaklukkan begitu saja di kandang sendiri dengan dukungan supporter yang begitu masif. Apalagi, pasukan Patrick Kluivert sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai sukses membungkam Bahrain di GBK. Bagaimana menurut kalian? Pemain naturalisasi baru Cina ini kirim ancaman ke skuad Garuda, wajib diwaspadai. Pemain naturalisasi baru timnas Cina, Sergio Soler atau Serginho mengumbar janji jelang lawan timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Serginho baru mencatat debut dalam pertandingan Cina versus Australia pada matchday ke-8 lalu. Sayangnya Cina kalah 0-2 dalam laga itu. Melalui unggahan di Instagram, gelandang 30 tahun itu berjanji akan membawa tim bangkit di sisa kualifikasi lawan Indonesia, 5 Juni, dan Bahrain, 10 Juni. Sangat bahagia bermain debut untuk tim nasional Cina. Dengan lebih dari 70.000 di stadion, bersorak untuk mendukung kami. Terima kasih, kami akan tetap berjuang, tulis Serginho di Instagram. Meski baru tampil 1 kali di timnas Cina, Serginho bukanlah nama asing di sepak bola negeri tirai bambu. Ia sudah merumput selama 5 tahun di Liga Cina bersama Sesi Yatai pada Januari 2020 hingga Februari 2025 dan kini berseragam BJ Gowan. Ex-pemain Santos itu pertama kali menapak di sepak bola Asia saat direkrut Kashima Antlers pada 2018. Ia bertahan selama 1,5 tahun di Liga Jepang sebelum hengkang ke Liga Cina. Pemain kelahiran Monte Aprazível Brasil itu dianggap kurang bersinar bersama Santos karena hanya bermain 48 kali tanpa mencetak 1 gol pun. Ia kerap dipinjamkan ke berbagai klub lain di Liga Brasil. Ia seperti terlahir kembali saat berpetualang ke Asia.
Bersama Kashima Antlers, Serginho membukukan 31 gol dari 76 penampilan. Pemain yang berposisi utama sebagai gelandang serang itu juga tajam di Liga Cina. Bersama Changchun Yatai, tercatat ada 30 gol dari 100 pertandingan sebelum pindah ke klubnya saat ini. Kevin Dix optimis bisa kalahkan Cina, berikut pernyataan sang bek. Fullback Indonesia Kevin Dix akhirnya bisa merasakan kemenangan di kandang bersama skuad Garuda saat menghadapi Bahrain yang berakhir dengan skor 1-0. Pemain yang menjalani debut bersama Indonesia pada 15 November lalu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat menghadapi Jepang, memang belum berakhir manis karena saat itu Indonesia kalah 4-0 dan dirinya mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil melawan Arab Saudi. Kevin mengaku senang bisa meraih kemenangan pertamanya bersama Indonesia di kandang sendiri sejak debut bersama skuad Garuda, dan dirinya percaya diri untuk kembali meraih kemenangan saat melawan Cina Juni mendatang. Saya akhirnya memenangkan pertandingan di sini, setelah 3 pertandingan. Sangat senang meraih poin di sini. Pertandingan berikutnya adalah pada Juni melawan Cina, mari kita menang lagi, ujar Kevin Dix. Kemenangan atas Cina sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia meskipun melalui ronde 4 jalur play-off. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena untuk mengejar perolehan poin Australia di peringkat 2 cukup sulit mengingat pertandingan menyisakan 2 laga lagi. Bagaimana menurut kalian? Kelvin Verdong PD menang hadapi Cina dan Jepang, berikut pernyataannya. Kepercayaan diri tinggi terus ditunjukkan para punggawa timnas Indonesia setelah menaklukkan Bahrain. Tim Garuda optimis bisa meraih poin jelang bertemu Cina dan Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Hal itu ditegaskan gelandang Kelvin Verdong bahwa timnya memiliki peluang untuk menang atas skuad Dragon dan tim Samurai. Verdong mengatakan hal ini setelah melihat Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 pada pertandingan ke-7 mereka melawan timnas Bahrain di Stadion Saitama. Lolosnya Jepang membuat tim asuhan Hajime Moriyasu itu tidak menampilkan kekuatan maksimalnya pada pertandingan tersisa, dan hal ini sudah terlihat saat mereka tidak menggunakan pemain-pemain inti dalam laga melawan timnas Arab Saudi. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang, away. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, kata Verdong. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Mereka unggul 3 poin dari Bahrain dan Tiongkok di posisi kelima dan keenam. Di posisi keempat, timnas Indonesia terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, lalu berjarak 4 poin dari Australia di posisi kedua, dan 11 poin dari Jepang di posisi pertama. Dengan situasi ini, peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya yaitu putaran keempat untuk mengejar tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 sangat lebar. Adapun, peluang tim Garuda untuk lolos langsung dengan finish sebagai runner-up di putaran ketiga juga masih terbuka meskipun peluang itu tipis. Sekarang kami hanya perlu menang melawan Cina pada 5 Juni mendatang, kata pemain NEC Nijmegen tersebut. Laga melawan Bahrain adalah laga ke-9 Verdong bersama tim Garuda sejak debutnya di era Sintayong pada laga melawan Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni tahun lalu. Inilah 2 penyebab Elkan Bagot belum layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot sempat digadang-gadang bakal dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Tetapi, belakangan, kabar menyebut bahwa Elkan takkan memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, Elkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk membela skuad Garuda dari Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan ini, Elkan Bagot dikabarkan menolak karena ingin fokus di klubnya, Blackpool FC, lebih dahulu agar mendapat menit bermain. Selain karena Elkan Bagot yang memang menolak panggilan itu, sejumlah alasan dinilai membuat sosok bek dengan tinggi 196 cm itu layak dicoret Patrick Kluivert. Apa saja? 1. Menit main. Salah satu penyebab Elkan Bagot layak dicoret Patrick Kluivert adalah menit main. Diketahui, menit bermain Elkan menurun di Blackpool FC menyusul cedera yang membuatnya absen panjang. Diketahui, Elkan Bagot absen hampir 2 bulan. Dia sudah tak masuk skuad sejak akhir Agustus 2024. Elkan pun baru pulih kembali pada awal November 2024. Kini, Elkan Bagot pun baru mentas di 12 laga dalam berbagai kompetisi bersama Blackpool FC. Dari penampilannya selama 831 menit bersama Blackpool FC, dia mencatatkan 1 assist. 2. Kebugaran. Selain menit main, sosok Elkan Bagot juga perlu dipertimbangkan karena kondisi fisiknya. Usai cedera panjang, dia bisa jadi belum berada dalam kondisi optimal. Dengan kondisi di atas, Elkan dikhawatirkan kesulitan mengimbangi permainan para pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah lama tak memperkuat skuad Garuda sehingga perlu membangun chemistry lagi dengan para pemain inti timnas Indonesia.
Diketahui, Elkan terakhir kali membela timnas Indonesia pada awal 2024. Tepatnya, dia main di laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 28 Januari 2024. Bagaimana menurut kalian? Joey Plupesi ungkap alasan pilih timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan supporter fanatik jadi pemicu besar. Joey Plupesi sudah jadi bagian dari tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya sudah rampung bersama Emil Audero dan Dean James. Keputusan Joey untuk membela Indonesia tak lepas dari pengaruh Ragnar. Keduanya sudah lama saling mengenal, dan Ragnar tak ragu menceritakan atmosfer luar biasa yang menyelimuti sepak bola Indonesia. Saya kenal Ragnar Oratmangoen dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana betul-betul kacau, ujar Joey dalam wawancaranya dengan HT Blank van Limburg. Ada 70.000 orang di pertandingan kandang, tambahnya. Mendengar cerita tersebut, Joey semakin penasaran. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana dukungan supporter Indonesia yang begitu fanatik. Menurutnya, antusiasme itu bisa menjadi energi tambahan di lapangan. Joey juga menyinggung peluang Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Ia mengaku tak terlalu aktif di media sosial, tetapi tak menutup kemungkinan akan mengunggah sesuatu usai prosesnya rampung. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa gambar. Tertawa, jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, tuturnya. Dukungan terhadap proses naturalisasi Joey semakin menguat, terutama dari para penggemar yang tak sabar melihatnya mengenakan seragam timnas. Keberadaannya di skuad Garuda diharapkan bisa membawa dampak besar bagi lini tengah Indonesia. Di level klub, Joey telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang bertahan yang solid. Pengalamannya di Liga Belgia bisa menjadi aset berharga bagi timnas yang tengah berusaha meningkatkan performa. Selain itu, ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman panjang di Eropa, Joey diharapkan bisa membawa mentalitas serta teknik bermain yang lebih matang ke dalam skuad Garuda. Kini, harapan besar disematkan kepada Joey dan pemain naturalisasi lainnya. Dengan tambahan tenaga baru, Indonesia bertekad untuk semakin kompetitif di kancah internasional dan mengejar mimpi berlaga di Piala Dunia. Keberadaan pemain berpengalaman seperti Joey bisa memberikan warna baru bagi timnas. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan keseimbangan, ia bisa menjadi sosok penting di lapangan. Ia akan bergabung dengan deretan pemain naturalisasi yang telah lebih dulu membela merah putih. Kehadirannya tentu diharapkan bisa menambah kekuatan tim secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes diminta bawa Rizky Ridho ke FC Dallas, ini sebabnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memberi reaksi terhadap gol sensasional Rizky Ridho saat membela Persija Jakarta, yang menurut netizen layak diganjar Puskas. Ridho tampil untuk klubnya, Persija, yang menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dalam laga lanjutan Liga 1 2024 I 2025. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Macan Kemayoran, yang mengakhiri laga dengan 9 orang imbas kartu merah untuk Macij Gajos dan Gustavo Almeida. Namun, Rizky Ridho sukses mencuri perhatian berkat golnya, yang tercipta pada menit ke-62, yang juga membuka skor untuk Persija. Dengan 9 pemain, Macan Kemayoran tentu bermain defensif, namun mereka memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Ridho bekerja sama dengan Rio Matsumura dan mendapatkan bola di tengah lapangan, masih jauh dari gawang Arema FC. Namun, sang bek tengah berusia 23 tahun melihat kesempatan untuk menembak karena kiper Arema, Lucas Frigeri, meninggalkan gawangnya. Mencoba melakukan tendangan spekulasi, Ridho berhasil membobol gawang Singoedan secara sensasional. Gol tersebut mencuri perhatian publik di media sosial, dan banyak netizen yang berpendapat bahwa itu layak diganjar penghargaan Puskas. Sebagai informasi, Puskas Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh FIFA untuk gol terbaik dalam 1 tahun kalender. Tak hanya para netizen Indonesia, gol tersebut nyatanya juga mencuri perhatian kiper timnas Indonesia, Martin Paes, di media sosial X. Melalui akun pribadinya, Paes memberikan reaksi terhadap sebuah video gol Ridho yang beredar di media sosial yang dulunya bernama Twitter tersebut. Penjaga gawang berusia 26 tahun yang membela klub Amerika Serikat, FC Dallas, tersebut hanya memberikan emoji wajah kaget diikuti dengan tepuk tangan, seakan dirinya terpukau dengan gol tersebut. Di kolom balasan, para netizen Indonesia berbondong-bondong memberikan komentar agar Paes membawanya ke Liga Amerika Serikat, MLS, untuk memperkuat FC Dallas. Bagaimana menurut kalian? Dianggap turun kasta karena main di Championship, ini kata Ula Romeni. Ula Romeni menegaskan bahwa meski pindah dari Eredivisie ke divisi Championship, ia tetap menilai kompetisi ini memiliki kualitas tinggi dan sejarah yang kuat.
Kehadiran Romeni di Oxford United memang sudah dinantikan oleh para penggemar klub. Pasalnya, ia direkrut dari FC Utrecht pada awal Januari 2025 dengan nilai transfer yang disebut-sebut cukup besar. Setelah menjalani latihan intensif bersama tim, Ula Romeni akhirnya dipercaya untuk tampil di pertandingan resmi. Kini, ia hanya perlu menunjukkan konsistensi dan kualitas permainannya agar bisa terus mendapat kepercayaan dari Rowett di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Romeni berbicara tentang pengalamannya bermain di divisi Championship. Mengingat ia sebelumnya bermain di Eredivisie bersama FC Utrecht, kepindahannya ke Oxford United bisa dianggap sebagai langkah turun kasta dalam karirnya. Namun, menurutnya, divisi Championship tetaplah liga yang sangat kompetitif dan memiliki daya tarik tersendiri. Divisi Championship adalah kompetisi yang sangat bagus dengan sejarahnya dan semua orang di seluruh dunia mengetahuinya, ujar Romeni dalam wawancara dengan Oxford Mail. Ia menilai bahwa meskipun bukan liga utama seperti Premier League, Championship tetaplah kompetisi bergengsi yang dihuni oleh klub-klub dengan sejarah panjang. Banyak tim di liga ini yang memiliki pengalaman bermain di Premier League dan memiliki basis supporter yang besar serta fanatik. Ada tim-tim hebat dan stadion-stadion hebat. Atmosfernya luar biasa, lanjutnya. Bagi Ula Romeni, bermain di divisi Championship memberikan pengalaman baru yang berbeda dari Eredivisie. Selain tantangan menghadapi tim-tim tangguh, ia juga bisa merasakan atmosfer luar biasa di stadion-stadion bersejarah yang menjadi markas klub-klub besar di Inggris. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, keberadaannya di Championship bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Minim menit bermain dan jarang cetak gol tapi kok masih dipanggil ke timnas Indonesia, ternyata Rafael Struijk punya kelebihan ini. Termasuk di antara nama yang tak asing lagi di telinga supporter timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Kehadiran Rafael Struijk ini tentu mengejutkan. Pasalnya, jauh-jauh hari sebelumnya Patrick Kluivert menyebutkan bahwa menit bermain menjadi faktor penting baginya untuk menentukan siapa pemain yang akan dipanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Rafael Struijk sejak Piala AFF 2024 selesai dan kembali ke klubnya, ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di Brisbane Roar. Kondisi ini yang membuat banyak pengamat memprediksi jika Rafael Struijk kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ditambah lagi fakta bahwa Rafael Struijk tak mampu mencetak banyak gol sebagai striker timnas Indonesia. Lalu kenapa Rafael Struijk masih dipercaya oleh Patrick Kluivert? Bung Binder sebagai salah satu pundit senior mencoba menganalisa apa yang menjadi alasan Patrick Kluivert tetap memanggil Rafael Struijk. Meskipun Rafael Struijk dipanggil, Bung Binder sendiri merasa kurang yakin jika pemain tersebut akan dimainkan atau menjadi starter. Tak seperti di era Shin Tae-yong ketika Rafael Struijk kerap menjadi starter timnas Indonesia. Rafael Struijk, nah ini masih tanda tanya apakah Rafael akan dimainkan dari awal, ujar Bung Binder, seperti dilansir dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Bung Binder menyoroti performa Rafael Struijk yang jarang cetak gol di timnas Indonesia. Tapi jujur, walaupun Rafael ini enggak banyak mencetak gol, kalau enggak salah baru 1 gol dia bagi timnas Indonesia senior, kata Bung Binder. Meski begitu, Bung Binder menilai Rafael Struijk punya kelebihan yaitu dari segi pergerakan liarnya yang dapat mengganggu konsentrasi pemain lawan. Oleh karena itu, Rafael Struijk kemungkinan akan berperan dalam membangun serangan timnas Indonesia tapi bukan sebagai eksekutor pencetak gol. Tapi pergerakan-pergerakan liar dia itu ya yang biasa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan, ujar Bung Binder. Bagaimana menurut kalian? Soal tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjawab pertanyaan tentang keputusannya yang tidak memanggil Asnawi Mangkualam untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Asnawi tidak masuk daftar 30 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga bulan Maret 2025. Kluivert lebih mempercayai Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga Eliano Reijers untuk pos fullback dan wingback kanan. Tidak ada alasan khusus. Kebijakan Kluivert terbilang mengejutkan. Sebab, Asnawi adalah kapten timnas Indonesia ketika masih dilatih Shin Tae-yong. Dia juga rutin menjadi pemain utama. Tidak ada alasan khusus. Karena ada banyak pemain yang tidak masuk skuad, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Sydney. Tetapi hal yang paling penting adalah pertandingan besok, bukan tentang siapa yang ada atau tidak ada dalam skuad. Saya sangat senang dengan tim yang saya pilih, dan kami perlu fokus pada pertandingan besok, jelas arsitek asal Belanda tersebut. Beberapa pemain dipertanyakan. Sementara itu, pilihan Kluivert terhadap beberapa pemain juga dipertanyakan. Misalnya pemanggilan Hoki Caraka ke timnas Indonesia, yang dianggap masih belum layak. Selain itu, beberapa pemain seperti Nathan Koyaon, Rafael Struijk, hingga Eliano Reijers yang minim menit bermain di klub, tetap dipercaya Kluivert ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?
Jengah terpinggirkan, striker timnas Indonesia Rafael Struijk buka peluang kembali ke Eropa. Rafael Struijk membuka peluang kembali bermain di Eropa. Menit bermain yang minim disinyalir menjadi alasan utama sang striker timnas Indonesia ke benua biru. Struijk masih kesulitan mendapat tempat utama di skuad Brisbane Roar. Sejak bergabung pada September 2024, ia baru membuat 9 penampilan plus mencetak 1 gol di Liga Australia musim ini. Padahal, Liga Australia, A-League, sudah berjalan hampir 20 pekan. Hal ini membuktikan Struijk masih belum menjadi pemain andalan di skuad utama. Ditambah, ia belum pernah bermain penuh untuk Brisbane Roar. Struijk mengakui, keputusannya untuk pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar adalah mencari menit bermain lebih. Namun, The Roar nampaknya belum bisa mewujudkan keinginan itu. Ketika saya datang ke sini, Australia, rencananya adalah untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dan terus mengembangkan diri saya, kata Struijk dikutip dari kanal YouTube Om Rob West. Saya ingin bermain lebih sering, tentu saja. Dan mungkin menetap di sini lebih lama, saya belum tahu, sambung pemain berusia 21 tahun itu. Belum adanya jaminan untuk rutin bermain di skuad utama membuat Struijk bimbang. Ia tak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di Eropa. Saya belum benar-benar memikirkannya. Saya hanya fokus di sini dan sekarang saya terbuka untuk kembali ke Eropa, tentu saja. Tetapi saya juga terbuka untuk tinggal di sini, jadi kita lihat saja nanti, ungkap Struijk. Sementara itu, Rafael sendiri masih mempunyai kontrak di Brisbane Roar hingga Juni 2025. Itu artinya, mantan striker ADO Den Haag itu bisa saja hengkang pada bursa transfer musim panas. Bagaimana menurut kalian? Ciptakan anomali lagi, Sandy Walsh kembali bermain penuh di kompetisi level tertinggi Asia. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh kembali menciptakan sebuah anomali dalam perjalanan karirnya bersama Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun tersebut kembali menjadi andalan dari tim yang berasal dari prefektur Kanagawa itu di laga babak 16 besar Asian Champions League Elite ketika melawan tim raksasa Cina, Shanghai Port FC. Dari sumber yang sama diinformasikan, pada laga yang berujung dengan kemenangan tipis 1-0 bagi Yokohama tersebut, Sandy Walsh bermain penuh sepanjang laga, dan tak tergantikan hingga 90 menit permainan usai. Yang menjadi anomali bagi seorang Sandy Walsh adalah, hingga sejauh ini, dirinya selalu menjadi pilihan utama timnya saat menjalani laga antar klub di Asia, sementara di kompetisi domestik, dia justru harus tertatih dan terseok untuk mendapatkan menit bermain penuh. Hal ini tentunya cenderung aneh, mengingat ACL Elite sendiri secara level memiliki tingkatan yang berada di atas J1 League. Namun, justru di kompetisi antar klub level tertinggi benua Asia inilah, Sandy Walsh seolah mendapatkan panggung dengan selalu bermain penuh, melebihi yang didapatkannya di kompetisi domestik. Sebelum pertandingan melawan Shanghai Port FC di babak 16 besar leg pertama ACL Elite, Sandy Walsh sendiri mendapatkan kesempatan bermain penuh pada 19 Februari 2025 lalu di ajang yang sama, dengan lawan yang sama pula. Uniknya, kesempatan bermain penuh itu sendiri masih saja tak bisa didapatkan oleh mantan pemain Cafe Mechelen tersebut ketika membela Yokohama di pentas Liga Jepang. Berbeda dengan penampilannya di ACL Elite yang selalu diliputi dengan menit bermain, penampilan Sandy di Liga Jepang justru tak sementereng itu. Hingga sejauh ini, berdasarkan data yang ada di laman Transfermarkt, Sandy Walsh sudah tampil sebanyak 2 kali di pentas J1 League, yakni ketika Yokohama menelan kekalahan 0-1 dari Sanfrecce Hiroshima dan ketika ditahan imbang 1-1 oleh Shonan Bellmare. Namun perlu dicatat, pada 2 laga ini Sandy Walsh selalu tak bermain penuh. Dalam catatan match report pertandingan, Sandy hanya bermain selama 74 menit saat melawan Sanfrecce Hiroshima, dan turun lagi durasi bermainnya ke angka 45 menit saat bersua Shonan. Bahkan, yang lebih membuat anomali ini terasa adalah, ketika Sandy selalu menjadi andalan Yokohama di pentas ACL Elite, dirinya justru tercatat 2 kali hanya menghuni bangku cadangan saat Yokohama mentas di J1 League menghadapi Albirex Niigata dan Yokohama FC. Apakah mungkin Sandy Walsh akan jadi pemain spesialis pertandingan level elite yang dijalani Yokohama? Bagaimana menurut kalian? Nadeo Argawinata ungkap obrolan pasca temui 2 asisten pelatih timnas Indonesia. 2 pelatih timnas Indonesia Alex Pastor dan Denny Lanzaat memantau langsung laga Malut United melawan Borneo FC. Pada laga ini Malut sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 3-0. Menariknya, beberapa pemain berlabel timnas seperti Nadeo Argawinata, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Fajar Fatur Rahman berlaga di ajang tersebut. Tentunya, mereka sudah berjuang keras agar bisa mendapatkan panggilan ke timnas. Nadeo Argawinata menjelaskan, dia cukup bangga saat disaksikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia. Bahkan, dia sudah bertemu dengan 2 sosok tersebut karena mereka menginap di hotel yang sama. Menurutnya, hal tersebut jadi kesempatan besar untuk bisa berbincang dengan 2 asisten Patrick Kluivert tersebut. Saya juga senang bisa dilihat langsung oleh asisten pelatih timnas.
Kami juga sempat ngobrol di hotel tadi pagi, kata Nadeo Argawinata. Pada momen tersebut, kiper berusia 27 tahun tersebut juga menyinggung soal syarat pemain bisa ke timnas. Mereka menjelaskan bahwa Alex dan Denny akan melihat semua pemain secara objektif. Tentunya, kondisi cukup positif karena dia harus kebobolan 3 gol di laga melawan Malut United. Namun, sebagai pemain mereka hanya bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Saya rasa mereka cukup fair, yang bisa menentukan masuk atau tidaknya ke timnya ya mereka. Tugas kami sebagai pemain yaitu menunjukkan penampilan sebaik mungkin. Mereka juga pasti tidak hanya melihat dari 3 golnya saat melawan Malut, tapi penampilan secara keseluruhan, ujarnya. Terkait peluang ke timnas, Nadeo optimis bisa kembali dipanggil. Pasalnya, dia selalu berjuang keras saat berada di posisi kiper Borneo FC. Dia berharap hal tersebut jadi pertimbangan tim pelatih timnas dalam menentukan pemain ke skuad Garuda. Saya sangat optimistis dengan kerja saya di lapangan. Saya selalu berusaha menunjukkan penampilan yang terbaik, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Nur Alim menakar peran Joey Pelupesi di timnas Indonesia, kalau era dulu mirip Bima Sakti. Joey Pelupesi, ex-pilar Sheffield Wednesday, Inggris, yang kini memperkuat klub Belgia, Lommel, itu merupakan satu dari 5 wajah anyar di timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert selain Emil Audero Mulyadi, Dean James, Ula Romeni, dan Septian Bagaskara. Mengingat pengalaman dan jam terbangnya yang terbilang tinggi, tak menutup kemungkinan gelandang bertahan berusia 31 tahun akan selalu masuk daftar starting 11. Jika Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, Joey Pelupesi merupakan pilihan yang tepat di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Sentral timnas Indonesia. Nur Alim atau yang akrab disapa Jabrik mencoba menjabarkan peran sentral Joey Pelupesi, khususnya terhadap lini belakang timnas Indonesia. Mantan bek timnas Indonesia dan Persija Jakarta tersebut menjelaskan bahwa gelandang bertahan harus bisa memutuskan serangan lawan. Jika peran itu bisa diemban dengan baik, maka bisa dipastikan lini belakang menjadi aman. Terutama buat pemain belakangnya, ada kecenderungan kita akan aman. Karena dari serangan pemain lawan, di gelandang itu ada pemutus. Itulah nomor punggung 6 itu. Jadi kita juga pemain belakang ini lebih fokus untuk menjaga pertahanan, kata Nur Alim lewat kanal YouTube NTV Sportcast. Kalau dia kokoh, kita juga di belakang lebih tenang, lebih konsentrasi. Disitulah kelebihannya dari pemain yang nomor 6 itu. Dia pemutus serangan lawan, imbuhnya. Mirip Bima Sakti. Di zaman Anda di timnas Indonesia dulu, siapa yang menjalankan peran Joey Pelupesi? Pemutus serangan itu karena kita banyak sekali teman-teman waktu itu, pemain nomor 6 itu ada Bima Sakti, ada Eri Irianto almarhum. Di situ mereka punya karakter-karakter yang tersendiri. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, jawabnya. Tapi waktu di timnas itu memang yang spesialis itu untuk buat yang nomor 6 itu, pemain gelandang bertahanlah kalau sekarang. Itu memang di situ ada Bima Sakti, karena dia mainnya lugas dan simpel. Jadi pemutus serangan-serangan lawan di tengah itu ya Bima Sakti, tutur legenda yang kini berusia 51 tahun itu. Peluang Marcelino dan Eliano. Tak cuma mengomentari kehadiran Joey Pelupesi, ex-tukang jagal Bandung Raya dan PKT Bontang juga mengomentari tak dipanggilnya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan absennya Egy sebenarnya berpengaruh bagi tim. Tapi kan di situ banyak pemain-pemain yang flank dan yang pemain-pemain gelandang. Cuma sedikit banyak juga itu kan tergantung skema yang akan dimainkan Patrick Kluivert, katanya. Jadi bermainnya itu nanti seperti apa? Apalagi nanti menghadapi tim sekelas Australia. Di posisi ini juga bisa bermain Marcelino Ferdinand dan Eliano Reijnders, ujar Nur Alim. Bagaimana menurut kalian? Jakpro buka peluang Persija main di JS April 2025. Pengelola Jakarta International Stadium, JIS, mengungkapkan Persija Jakarta kemungkinan akan bermain di lapangan yang berlokasi di Jakarta Utara itu pada April 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, Persija akan melawan Persebaya pada 12 April 2025 mendatang. Pertandingan ini diselenggarakan di kandang Persija. April insya Allah main. April besok mudah-mudahan main, kata Head of Strategic Business Unit JS Sinta Syamsul Arif kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2025. Meski demikian, lanjut Sinta, hal tersebut diserahkan lagi kepada Persija. Sebab, hanya mereka yang bisa menilai apakah rumput lapangan nantinya layak digunakan atau tidak. Tergantung dia akan melihat lagi nih, diverifikasi lagi rumput dan lapangannya. Saat ini kan rumput dalam perawatan optimal. Kondisinya kalau saya lihat mata itu bagus. Tapi kan mereka lain tuh, ada pantulnya, ada safety-nya, ada playable-nya, ada apa banyak faktor, yang saya mungkin gak paham, terangnya. Kayak kemarin beberapa kali saya bilang ini bagus kok. Ternyata kurang playable. Biasanya memang kita diskusi nih sama dia, gimana-gimana. Enak sih sebenarnya, teman diskusi sih sama Persija, tambahnya.
Oleh karena itu, dia berharap JS bisa segera menjadi tempat bermain Persija usai Lebaran 2025. Jadi nanti mudah-mudahan kalau seandainya berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti, mudah-mudahan habis Lebaran dia bisa main di JS, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Persija terancam keluar dari 4 besar, manajemen protes hukuman terlalu berat Maciej Gajos. Persija Jakarta membutuhkan semua pemain terbaik untuk mengamankan zona 4 besar di etape terakhir Liga 1 2024 2025. Persija Jakarta dalam posisi pelik selepas jeda internasional. Liga 1 2024 2025 akan memasuki etape terakhir dengan 8 pertandingan sisa tanpa terpotong jeda pada April-Mei. Sayangnya Macan Kemayoran justru akan mengawali periode tersebut tanpa 2 pemain asing andalan, Maciej Gajos dan Gustavo Almeida. Pemain asal Polandia dan Brasil tersebut sama-sama mendapatkan kartu merah pada laga terakhir kontra Arema FC. Kabar lebih buruk, Komisi Disiplin PSSI menambah hukuman untuk Gajos dan Almeida. Almeida mendapatkan tambahan hukuman 2 pertandingan, yang berarti total 3 pertandingan. Gajos lebih berat, dengan tambahan hukuman 4 pertandingan, yang berarti total 5 pertandingan. Padahal, mantan Kapten Lechia Gdańsk itu mendapat kartu merah yang bisa diragukan kepantasannya. Pelatih Carlos Pena memprotes keputusan tersebut dari tepi lapangan serta kala jumpa pers usai pertandingan. Kartu merah Maciej Gajos itu tidak adil, terang Carlos Pena. Orang yang mengerti bola bisa paham bahwa dia itu mencoba passing, setelah itu tidak sengaja menginjak kaki lawan. Jadi saya pikir ini tidak kartu merah 100%. Implementasi VAR musim ini terlihat kerap membuat wasit overthinking, mengambil keputusan yang seharusnya tidak diambil. Soal VAR, itu adalah alat yang bagus untuk sepak bola tapi harus ada orang yang bisa mengoperasikannya dengan baik, ujar Pena. Butuh orang yang bagus juga untuk membantu wasit tengah mengambil keputusan. Manajemen Persija melalui manajer Bambang Pamungkas pun memutuskan mengajukan banding. Kami mempertanyakan dasar untuk memberikan tambahan hukuman kepada Maciej Gajos, ujar BP. Memang ada ruang untuk melakukan banding untuk hukuman Gajos. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan banding. Persija dalam kondisi genting di klasemen perolehan hanya sekali menang dalam 7 laga terakhir. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya punya 43 poin di peringkat 4, sama dengan Malut United. Persija memiliki 1 laga tunda melawan Madura United yang bisa digunakan untuk menjauh pada 6 April. Bagaimana menurut kalian? Penyerang 44 tahun Herman Zumafo ingin dipanggil ke Timnas Indonesia, ini katanya. Patrick Kluivert berani panggil penyerang 44 tahun Herman Zumafo ke Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya? Pernyataan mengejutkan disampaikan penyerang naturalisasi asal Kamerun, Herman Zumafo, setelah mengantarkan sang klub, Persiba Balikpapan, promosi ke Liga 2 musim depan. Legenda hidup PSPS Pekanbaru ini mengaku siap jika dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sadar sudah tidak muda lagi, penyerang bertinggi badan 186 cm ini siap jika tenaganya dibutuhkan Patrick Kluivert. Semua pesepak bola memiliki keinginan membela tim nasional. Jadi kalau ada panggilan, saya akan meresponsnya dengan positif, kata top skor Liga 2 Indonesia 2008-2009 itu. Saya paham umur saya sudah tidak muda lagi untuk bersaing di level tertinggi. Namun, lewat kerja keras, saya optimistis bisa melakukannya, lanjut penyerang berbadan besar ini. Herman Zumafo cetak 9 gol bersama Persiba Balikpapan. Bersama Persiba Balikpapan musim ini, Herman Zumafo mengemas 9 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Jumlah 9 gol masih lebih baik ketimbang penyerang Timnas Indonesia lain. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol bersama Persis Solo. Ula Romeni baru mencetak 3 gol bareng FC Utrecht dan Oxford United, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas sebiji gol bersama FCV Dender. Peluang Herman Zumafo dipanggil Patrick Kluivert sangat kecil. Apakah fakta ini membuat Patrick Kluivert akan membawa Herman Zumafo ke Timnas Indonesia? Peluangnya sangat kecil. Sebab, lawan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga mumpuni dari segi kualitas. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian?